المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا Allahumma salli wa sallim. Kita baca malam ini Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Hadis yang kita baca riwayat daripada Tabrani. Ini adalah 7 dari perawi hadis, salah satu dari 7 perawi hadis yang mu'tamad, yang bisa diandalkan. Artinya hadis ini sahih. Di mana Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, innallaha taala istakhlasa. Allah sudah ikhlas. Allah sudah redha hadad din li nafsihi. Agama Islam adalah menjadi agama yang Allah ridhai, yang Allah ikhlaskan untuk dirinya. Ya. Hadad din li nafsihi. Ya. Jadi selain daripada Islam itu Allah nggak terima. Selain daripada Islam itu Allah nggak ikhlas untuk menjadi satu agama. Ya. Maka oleh karena itulah dalam Al-Quran dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka siapa yang memeluk selain daripada Islam, ya, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Tidak diterima oleh Allah. Jadi agama Islam itu Allah sudah ikhlas untuk menjadi untuk dirinya. Ya. Maka wala yasluhu lidinikum, tidaklah seseorang memperbaiki sekaligus memperindah daripada agamanya, ya, artinya kalau dia memperindah agamanya, di mana agamanya adalah Islam, sama aja memperindah agama Allah. Illa, kecuali memperindah agama itu, memperbaiki agama itu yasluh, islah. Artinya di sini bukan sekedar diperbaiki, bukan. Ya, kalau diperbaiki itu memang ada orang yang Islamnya itu belum baik. Tapi dia menjadi baik dengan keislamannya dengan sifat apa? As-sakha. As-sakha itu dermawan. Jadi Pak, kalau dikatakan islah itu kan memperbaiki. Allah tahu Islam itu sudah sempurna. Tapi terkadang ada manusia yang tidak menyempurnakan keislamannya. Nah, orang yang tidak menyempurnakan keislamannya adalah orang yang tidak punya sifat daripada sakho tadi. Maka perbaikilah agama kalian. Ya, jangan sampai agama yang sudah sempurna yang Allah turunkan. Bahkan di dalam Fathul Mekah Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu pada saat Fathul Mekah. Ya, Nabi mengatakan al-yauma akmaltu lakum. Allah katakan hari ini agama udah akmaltu lakum dinakum, agama buat kalian itu udah sempurna. Enggak ada yang perlu ditambah-tambah lagi. Ya, dan Allah sudah ridho Islam itu sebagai agama buat kita semuanya. Nah, kesempurnaan Islam itu menjadi berkurang. Dengan apa? Dengan orang yang tidak punya sifat sakho. Sakho itu apa? Dermawan. Ya, jadi perbaikilah agama kalian yang sudah sempurna, karena ketidaksempurnaan itu bukan datangnya dari Allah. Ketidaksempurnaan itu dari apa? Perilaku diri kita manusia. Jadi wala yasluh, ini jangan salah diartikan, wala yasluh lidinikum, hendaklah kalian memperislah, hendaklah kalian memperbaiki Islam itu dengan sifat sakho. Bukan berarti Islam gak sempurna. Yang tidak membuat Islam itu tidak sempurna karena sifat kita, perilaku kita. Maka orang kalau sudah punya sifat sakho, maka dia sudah menyempurnakan keislamannya. Tidak cukup sakho aja, wa husnul khuluq, yaitu dengan akhlak yang baik. Jadi 2 itu Pak kuncinya, ya. Dan 2 juga yang membuat Islam itu tidak sempurna. Ini luas nih.
Ya, sakho kedermawanan. Lawan kata sakho apa? Bakhil. Jadi orang Islam kalau udah bakhil berarti nggak sempurna Islamnya. Orang Islam kalau akhlaknya tidak baik, tidak sempurna keislamannya. Jadi dua inilah yang menyempurnakan keislaman kita menjadi sempurna, yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sakho. Maka sahabat itu Pak, Masya Allah, ketika turun ayat untuk bersedekah, mereka berebut untuk bersedekah. Abu Talhah itu ketika Nabi katakan tidaklah beriman di antara kalian sebelum kalian menginfakkan, mensedekahkan apa yang kalian paling cintai. Ya. Tidaklah beriman di antara kalian sebelum kalian menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Maka Abu Talhah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dengar ayat ini, bahwasanya kesempurnaan Islam itu adalah ketika dia sudah bisa mensedekahkan apa yang paling dia cintai. Terus saya mau sedekahin kebun kurma saya, Bahira. Ada di depan Masjidil Nabawi. Itu kebun kurma itu Pak, Masya Allah, nilai goodwill-nya tinggi sekali, sangat strategis. Kalau dalam ilmu ekonomi itu ada yang namanya nilai goodwill. Jadi kalau orang punya harta, punya toko, punya tanah, nah tanah ini belum diapainin saja, harganya tetap mahal. Dipakai buat dagang bagus, dipakai buat usaha bagus. Namanya nilai goodwill-nya bagus itu. Makanya Nabi mengatakan zalika malun robih. Ya, malun robih itu ya, itu harta yang nilai goodwill-nya sangat tinggi, sangat berharga ya Abu Talhah. Bagaimana kebun korma yang begitu luar biasa di kebun itu menghasilkan kebun korma yang terbaik, airnya juga jernih. Nabi berkali-kali, dalika malun robih, itu harta yang sangat berharga. Malun robih, malun robih. Jangan. Padahal tadi ayat tadi mengatakan belum beriman seseorang sebelum dia mensedekahkan harta yang paling dia cintai. Tapi tadi ada batasan untuk bersedekah itu. Karena Abu Talhah mengatakan 2/3 dari kebun itu saya akan sedekahkan ya Rasulullah. Nabi katakan malun robih, itu harta yang berharga, jangan kebanyakan. Bagaimana kalau setengahnya Rasulullah? Dalika malun robih, itu harta sangat berharga. Bagaimana kalau sepertiganya Rasulullah? Ayakti, boleh. Jadi ada batasannya. Ente juga kalau punya sesuatu yang ente paling cintai, nggak boleh semuanya ente sedekahin. Karena ente hidup tidak sendirian, ada anak, ada istri. Maka di ujungnya Nabi mengatakan wala yatruku auladakum yatakaffafuna anin nas. Jangan tinggalkan nanti anakmu yatakaffafuna anin nas, minta-minta kepada orang. Karena tadi tidak kau tinggalkan harta yang kau punya. Jadi batasan maksimal berapa tadi? Sepertiga. Batas maksimal itu. Bukan minimal, batas maksimal harta yang boleh kita sedekahkan adalah sepertiga. Karena kaitannya juga sama dengan perut tadi. Ya, dalam perut kita ini kan ada bagian, ada sepertiga bagian buat makan, sepertiga bagian buat apa? Air, sepertiga lagi buat napas. Nah, napas itulah sedekah kita. Ya. Antum kalau setengahnya buat makan, setengahnya buat air, bisa napas nggak? Orang juga sama Pak, punya harta sepertiganya dia nggak sedekahkan, hidupnya ngap. Kayak orang nggak ketemu air tadi, cuman isinya makanan sama apa tadi? Air aja, nggak ada udara, nggak ada napas tadi. Ya. Jadi kata Nabi, bersedekahlah kamu. Batas maksimum sedekah itu berapa? Sepertiga. Bahkan kalau kita dapat keuntungan, ya, ente usaha dapat untung, ya bagi sepertiga, bagi sepertiga lagi tuh, ya. Jadi begitu kita punya untung 90 juta taruh, ya. Alhamdulillah bulan ini saya punya untung dari dagang saya, dari bisnis saya 90 juta, bagi tiga. Yang sepertiga ente nikmatin, yang sepertiga ente investasikan lagi untuk pekerjaan yang ente lakukan, yang sepertiganya lagi ente sedekahin. Berapa tadi? 90 juta, 30 juta diapain? Nikmatin dulu. Ente mau beli motor, ente mau jalan-jalan, ente mau apa, nikmatin nggak apa-apa. Yang sepertiganya lagi masukin buat modal.
tanam buat modal, simpan buat modal. Nanti akhir tahun ente misalnya usaha forklift, ente bisa beli forklift yang baru. Nah yang sepertiganya lagi diapain? Sedekahkan. Itu ada jamaah saya, Ustaz, alhamdulillah tahun ini punya untung, alhamdulillah lumayan, hampir 700 juta Ustaz. Ya. Ente bagi 3 tuh, saya bilang. Bagi 3 gimana tuh? Ya yang sepertiganya ente boleh nikmatin, asal jangan kawin lagi loh, awas ya kan. Ya kan kawin lagi juga dinikmatin Ustaz. Ya. Yang sepertiganya ente nikmatin tuh, ente mau berangkat umroh, ente mau apa. Yang sepertiganya lagi diapain Ustaz? Masukin buat modal. Ente kan usaha forklift, penumpukan kontainer, ente tuh kumpulin tuh. Nah yang sepertiganya lagi ente sedekahin. Makasih Ustaz nasihatnya. Tahun berikutnya datang lagi. Alhamdulillah Kiai, ya kan. Keuntungan saya tahun ini hampir 3M gitu. Itu saya bilang net profit, udah untung bersih. Iya, 3 miliar. Bagi 3. Mulai mikir Pak. Mulai apa tadi? Mikir. Bagi 3 Kiai, iya. Ya kalau tadi 800 juta, 700 bagi, kan nggak terasa bagi 3. Tapi begitu keuntungnya 3 miliar, yang 1 miliar diapain? Nikmatin dulu. Yang sepertiganya lagi 1M lagi buat diapain? Masukin buat modal, kapital tuh. Jadi nanti usaha ente terus bertambah. Nah ini yang berat Kiai. Yang terakhir apa? Sedekahin. Waduh. Ente tahu nggak? Ente bilang begitu kemarin ente untung 800 juta. Ente sedekahin berapa? 800 bagi 3 berapa? 200 berapa ente sedekahin? Itu begitu ente kasih sedekah kepada anak yatim, pukor, usaha perusahaan ente didoain sama dia sampai ente mencapai untung 3M. Tapi begitu ente dapat ini ente lupa tuh. Ya. Iya kan? Nggak mungkin kita ujuk-ujuk dapat keuntungan besar kalau tidak ada doa dari anak-anak yatim, orang-orang miskin. Yang mereka kan berharap, wah nih Pak Haji ini luar biasa ini. Setiap tahun saya dikasih sedekah, saya dikasih sesuatu yang berharga buat saya. Saya doain lagi biar tambah lagi usahanya, tambah lagi sedekahnya, tambah lagi sedekahnya, nggak habis-habis. Bahkan misalnya gini Pak, mente siapa? Lupa dulu. Suryadi udah biasa sedekah tiap minggu nih misalnya. Sedekah taruh misalnya 300.000 dah. Ya dia beli nasi Jumat berkah. Berapa kotak tuh kalau 300.000 bagi 20 berapa? 15 ya. 15 bagi-bagiin ya. Minggu depan dia beli lagi beras nasi bagi-bagiin. Lambat laun Suryadi mulai ngomong, ini kalau saya tabung, waduh lumayan ini 300.000 sebulan kan udah saya punya tabungan 1,2. Berhenti untuk nggak bersedekah lagi. Itu uang yang 300.000 yang biasa dia keluarin itu bisa hilang Pak. Diambil yang 300.000 diberikan kepada ente siapa? Jono. Suryadi berhenti, hilang tuh 300.000-nya dikasih sama Jono. Yang biasa dapat keuntungan ada kelebihan seminggu 300.000, tapi tadi begitu berhenti diambil, pindahin ke Jono. Jono juga sedekah lagi. Alhamdulillah bertambah rezekinya. Lama-lama ente bosan, berhenti lagi. Diambil lagi, dipindahin sama aki-aki nih. Modal kawin ya. Dipindahin sama dia sedekah 300.000 nggak habis-habis, terus sedekah nggak berkurang. Ente pikirin dah, begitu ente bersedekah, rezeki yang biasa ente dapatkan itu nggak akan berkurang. Tapi begitu ente berhenti, rezeki yang ente nggak pernah duga-duga itu bisa nggak datang lagi. Karena Allah tuh memantau terus tuh. Siapa yang rutin bersedekah, siapa yang rutin berbagi, Allah berikan tadi rezekinya buat dia. Pengajian bulanan saya ngerasain Pak. Pengajian bulanan saya bilang, ini kalau pengajian bulanan, sebulan saya ngumpulin, wah setahun saya dapat berapa ini? Tapi begitu kita perek berapa bulan kita ini, rezeki saya ya segitu aja. Tapi
Tapi satu waktu begitu pengajian itu jalan, udah tinggal seminggu, waduh buat pengajian gimana nih bulan depan? Belum ada. Ujuk-ujuk ada undangan ceramah, ujuk-ujuk ada ini. Itu yang kita nggak pernah di luar daripada nalar kita, akal kita. Tuh. Paham di sini. Nah, sekaligus orang yang sudah menjadi orang yang dermawan, maka dia sudah memperindah agamanya. Dia sudah menyempurnakan keislamannya tadi. Tapi kalau antum nggak sedekah, berarti kesempurnaan Islam itu jatuh pada diri antum dan tidak menjadi sempurna. Fala yasluh, tidaklah seseorang memperbaiki agamanya kecuali perbaikan itu dengan cara apa tadi? As-sakha, menjadi orang yang dermawan. Ya, mudah-mudahan dermawan semuanya di sini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ente tanya sama Ustaz Nahjul Qayyim, ini pengajian gimana Ustaz? Masih bisa jalan? Nah, kalau kurang ngomong apa-apa sama saya. Tuh. Udah ada yang belum gitu? Belum ada ya. Kan enak tuh ya. Ustaz Ismatullah juga enak tuh kalau ada yang begitu. Ustaz, kalau ada perlu apa-apa ngomong sama saya. Ya, buat Ustaz, buat apa, ente ngomong, jangan lagu. Ngomong aja, iya ngomong aja, ya ntar anda cariin. Kan begitu. Nah, orang yang seperti ini Pak, Islamnya udah sempurna. Tapi tidak cukup dengan sakho aja, ditambahin tadi apa tadi? Husnul khuluq. Ya. Orang yang akhlaknya bagus. Antum kebayang nggak nih? Udah ngambil kuota haji 20.000, hilang nggak bertanggung jawab, akhlaknya gimana itu? Ente kebayang nggak? Sampai gini hari belum ketemu, ada di mana ini orang, ya kan? Nggak mempertanggungjawabkan, masih mendingan akhlaknya masih bagus. Kalau dia bilang iya ini saya salah, tangkap saya, penjarakan saya, masih mendingan. Udah habis ngelempar batu, kena orang dia ngumpet. Karena harusnya bertanggung jawab. Ini seburuk-buruk akhlak adalah orang yang tidak mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia lakukan. Makanya perbaiki akhlak kita. Bukan berarti tadi harus korupsi kayak begitu, bukan. Perilaku kita, omongan kita diperbaiki. Akhlak yang bagus. Makanya bayangkan Pak, nggak ada akhlak yang paling mulia kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi dimuliakan akhlaknya oleh Allah? Karena Islam jatuh kepada Muhammad. Satu, dan ini di kalangan habaib nggak boleh itu. Saya pernah ditegur itu. Ketika saya katakan ada kekurangan Rasulullah. Di dalam Al-Quran diabadikan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi itu pernah bermuka masam, Pak. Muka asam, tahu muka asam? Ya. Begitu Nabi lagi duduk dengan pemuka-pemuka Quraisy yang diharapkan keislamannya dari mereka, datang orang buta, nggak punya adab, duduk di hadapan Nabi, langsung bicara. Nabi berubah air mukanya, merasa tidak senang, merasa tidak suka, ditegur langsung sama Allah. Apa yang kau pandang pada dirimu Muhammad dengan keislaman orang-orang yang ada, pejabat-pejabat, petinggi-petinggi yang ada di kota Mekah, yang kamu harapkan keislamannya, sampai mukamu asam menghadapi seorang buta saja. Bisa jadi dia pengen mendapatkan hidayah dari engkau, pengen mendapatkan. Jangan diabaikan yang kayak begini. Ini kan kalau kita balik sama dengan diri kita yang kadang-kadang, oh iya, ini undangan ceramah di masjid, ini musola di masjid lebih banyak lagi nih jamaahnya yang bisa mendapatkan pelajaran dari saya. Ente jangan abaikan yang di musola. Nabi cuman begitu saja ditegur sama Allah. Saya pernah ceramah begini tuh, Habib, Ustaz, itu jangan disampaikan kepada jamaah. Saya bilang itu satu pembuktian kalau Muhammad itu adalah manusia. Kalau Muhammad nggak bermuka masam, dia bukan manusia, dia malaikat. Nggak ada manusia yang selama hidupnya nggak pernah punya kesalahan. Tapi kesalahan yang ada pada diri Muhammad kecil sekali, yang buat kita itu biasa. Muka asem biasa nggak kita? Cemberut. Itu tadi saya nikahan sama Pak. Ya pagi-pagi nikahan. Ya, jam 9 saya udah datang, naik ceramah jam 11. Udah bete, muka saya udah asem gitu Pak. Ya,
Ini kalau pernikahan IO itu kadang-kadang waduh, ngatur acaranya itu enggak berantakan. Saya udah bilang, selesai akad saya ceramah. Kasihan kalau foto-foto dulu, sungkeman dulu, nggak didengerin ceramah, saya bilang. Tetap aja foto-foto dulu. Tuh. Udah foto gaya ini, gaya sini, saya diem, muka saya udah asem. Ya kan? Saya bilang, udah, akhirnya udah jam 11 di sono ketawa-tawa, di sini ngobrol, udah nggak ada yang dengerin, Pak. Udah saya Al-Fatihah doa aja udah. Ya udah Al-Fatihah aja doa aja. Bukan apa-apa tadi. Ini IO kadang-kadang mesti diajarin gitu. Ya, bagaimana ngatur acara pernikahan supaya semuanya punya nilai, punya manfaat. Tuh. Ya. Ente kan dapat gede dari situ itu, diupahin gede. Yang punya acara kan nggak pengen susah diatur. Ente ngatur acara tuh yang bener. Orang ceramah itu kan nasihat buat ini. Tuh. Nah ini saya balikin lagi, muka asem buat kita biasa, tapi buat Nabi tidak boleh. Kenapa? Karena Islam itu udah sempurna, harus jatuh kepada manusia yang sempurna, yang disampaikan kepada manusia. Nah kita belum nyampe pada kesempurnaan tadi. Kalau punya sifat apa tadi? Bakhil, kita punya sifat su'ul khalq, kita punya sifat akhlak yang buruk, ente belum sempurna Islam ente. Kesempurnaan Islam itu dengan apa tadi? As-sakha, dermawan dan husnul khuluq. Ya, jangan jadi orang yang bakhil, pelit. Ya, bagaimanapun juga apa yang antum sudah keluarkan, apa yang antum sudah infakkan enggak akan berkurang di sisi Allah. Ya. Pasti antum tidak akan kekurangan dan selalu didoakan oleh orang-orang yang kita sedekahkan. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Kita lanjut pada hadis berikutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hadis yang kedua riwayat daripada Ibnu Hibban. Innallaha ta'ala sa'ilun kulla ra'in. Sungguhnya Allah akan bertanya kepada kulla ra'in, kepada setiap penggembala, ammastar'ahu, terhadap gembalaannya. Tuh, ya. Yang dimaksud di sini, Allah akan bertanya kepada pemimpin bagaimana sikapnya terhadap yang dipimpin. Ya. Terhadap rakyatnya bakal ditanya. Jokowi bakal ditanya, 10 tahun ente jadi presiden gimana nih? Rakyat gimana? Ya, tambah sehat, tambah makmur, apa tambah susah? Itu ditanya nanti. Ya, apa tambah stres? Kemudian juga siapa? Prabowo nanti 5 tahun akan datang di akhirat dia bakal ditanya juga. Semua pemimpin nggak ada yang nggak ditanya. Ini hadis sahih, Pak. Jadi kata Nabi, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah sa'il akan bertanya kepada siapa? Kulla ra'in, kepada setiap pemimpin, ammastara'ahu, terhadap yang dipimpinnya. Ahafidha dzalika am dhayya'ah, apakah dia menjaga amanat tadi atau menyia-nyiakan amanah itu. Ahafidha dzalika, padahal tadi Pak, untuk menguatkan dia menjaga amanah itu, Quran udah ditaruh di atas kepalanya itu. Disumpah itu dengan Al-Quran ditaruh di atas kepala. Gunung aja hancur ketika Quran dilemparkan ke atas gunung. Lau anzalna hadzal Quran ala jabal, kalau kami turunkan Quran itu di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka kamu akan melihat gunung itu akan hancur lebur karena takut akan kemuliaan Al-Quran. Ini ditaruh di atas kepala, kagak ada takut-takutnya, Pak. Padahal ketika Quran ditaruh di atas kepala untuk disumpah supaya dia bisa menjaga dari amanah yang Allah berikan. Ahafidha dzalika am dhayya', apakah dia bisa menjaga atau tadi dia menyia-nyiakan? Kita seringkali lupa itu. Ya. Ketika kita sudah berumah tangga bakal ditanya juga, sampai kata Nabi di sini hatta yus'alar rajul an ahli baiti. Nih semuanya nih, sampai nanti ente bakal ditanya bagaimana sikap ente terhadap anak ente, terhadap istri ente, terhadap mantu ente, semuanya. Hatta yus'alar rajul an ahli baitihi. Kita ini pemimpin. Anak sholat apa enggak? Kita, bapak yang bakal ditanya. Istri kita pakai jilbab atau enggak, nutup aurat atau tidak? Kita yang bakal ditanya. Cucu kita seperti apa? Kita yang bakal ditanya.
Yus'al rajul an ahli baitih. Jadi semua di dalam rumah kita itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau perempuan nggak sholat Pak, lakinya ditanya, tapi laki nggak sholat, perempuan nggak bakal ditanya, istri nggak bakal ditanya kalau lakinya nggak sholat, karena dia bukan pemimpin. Ya. Jadi kalau pemimpin nggak benar, harusnya yang mundur itu siapa? Kalau anak buahnya nggak benar, yang harusnya mundur siapa? Pemimpinnya. Karena dia nggak bisa tadi. Bagaimana menjaga anak buahnya bersikap baik, amanah atau tidak? Ini kan enggak. Kalau kita lihat di negeri kita ini enggak. Ya tanggung jawab anak buah tadi kalau dia membuat kesalahan. Tapi di Cina ketika anak buahnya salah, pegawainya salah, dia menyatakan mundur tadi, bertanggung jawab. Ya, karena di sini bagaimanapun juga nanti akan ditanya di hadapan Allah semua pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini. Termasuk nanti nih yang jadi pemimpin kurban, kan panitia kurban bakal ditanya tuh, ya buntut hilang apa enggak? Wih, apalagi yang bakal ditanya tuh, Masya Allah, pala hilang apa kagak? Ini Pak, ini kejadian abang saya itu sempat waktu itu ngelarang motong di masjid. Nah, kan padahal masjid luas tuh, ada sebelah sana. Nggak boleh. Kenapa? Waktu dia sekarang udah jadi TK, di atas itu masih kosong, belum jadi TK. Gedung itu kosong. Dia naik ke atas, itu ada kepala diumpetin, ada buntut tuh. Dan itu udah setahun Pak, baunya luar biasa. Lupa dia ngumpetin ngambil tadi itu. Hah? Nyumpetin paha di madrasah. Oh, ada juga kejadian. Tuh ada yang ngumpetin paha di madrasah lagi. Nah itu. Seminggu baru kenal bau busuk. Nah itu. Makanya dulu Pak, yang kebetulan saya umroh pas ke Turki, itu ada istana Sultan Ahmed itu, ya. Itu di Selat Bosporus. Itu ya, pembimbingnya cuma bilang gini, ya guide-nya cuma bilang, tahu nggak Pak Kiai, kenapa? Untuk bikin istana itu, Sultan Ahmed itu sepanjang Selat Bosporus itu ditaruh daging-daging. Di mana seminggu daging yang nggak busuk, disitulah yang dibangun istana. Udaranya bagus, nah itu dibangun istana. Itu kita kalau masuk situ Pak, udah berapa abad itu, kita masuk ke situ, Masya Allah, itu semua kita harus pakai apa? Pakai pelindung semua itu. Karena itu peninggalan Sultan Ahmed itu udah berapa ratus tahun itu ada di situ dan masih utuh. Jadi untuk mengukur udara itu ya ditaruh apa tadi? Daging-daging. Tadi kan seminggu busuk tuh. Bisa jadi ada satu daerah yang kalau seminggu daging itu nggak apa tadi? Nggak busuk. Sampai kemarin saya nyari apa? Nyari domba, nyari sapi ke Ciawi. Ya, peternakan Ciawi itu domba itu. Saya bilang ini peternakan ini bisa nggak di Jakarta? Saya bilang saya ada punya cita-cita ini buat usaha pesantren nih saya bilang. Karena 10 bulan udah bisa dijual. Beli bibit, kemudian mereka sanggup untuk merawat 1 bulan 50.000, 10 bulan udah bisa dijual, harganya udah jauh naik ke atas. Saya mau pindahin ke pondok, bisa nggak? Wah nggak bisa kayak. Kenapa? Udaranya nggak bagus. Penggemukan itu udaranya harus betul-betul bagus tadi. Mau dikasih makan apa nggak bisa, tergantung udara. Makanya sekali lagi Pak, ya ini hati-hati ya, jadi pemimpin nanti siapa panitia waktu lagi kurban. Ya. Ada RT-nya. Ya RT ya hati-hati ya. Ente bakal ditanya, ini buntut kemana ini dulu ya. Di kepala kemana? Jangan sampai kita khianat ya. Di rumah juga sama. Ya, di rumah an ahli baitih terhadap anak-anak kita juga bakal ditanya. Ya mudah-mudahan kita menjadi pemimpin yang baik ya, pemimpin yang bisa bertanggung jawab terhadap yang kita pimpin. Jadi ada 2 hadis yang kita baca pada malam hari ini. Yang pertama berkaitan tentang apa tadi? Ya bahwasanya agama itu harus diapain? Dipelihara, dijaga, disempurnakan. Nah penyempurnaan agama itu dengan apa tadi? Dengan punya sikap yang dermawan ya, berbagi terus kepada orang. Makanya kalau Kiai saya pernah mengatakan, Nur Sofa, tidak ada istilah dalam Islam itu take and give, itu nggak ada.
Itu Kiai Hasan Abdullah Sahal itu mengatakan. Sekarang beliau masih jadi pimpinan pondok. Udah 78 tahun umurnya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus beliau. Kemarin peletakan batu pertama beliau datang. Banyak saya dapat pelajaran dari beliau. Kadang-kadang kalau kita lagi mengundang, kita berdua ngobrol, dia suka mancing itu. Pernah satu waktu, antum tahu Ustaz, ya, hadis man ra'a minkum munkaron. Siapa yang lihat kemungkaran, ya falyughayyir, saya bilang. Dirubah dengan apa? Bilisani. Kemudian fabiyadih, fabiqalbih, bahwa ada apul iman. Naam, kata dia. Sekarang mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya gimana? Saya diam ngelihat kemungkaran. Nah, dibalik mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya gimana? Man ra'a minkum ma'rufan. Siapa yang lihat kebaikan terus diapain? Saya nggak bisa jawab. Falyu'ayyidhu. Maka kebaikan itu harus dikuatkan. Jadi kalau ngelihat kemungkaran harus diapain tadi? Dirubah. Dengan apa tadi? Dengan lisan, dengan tangan. Tangan itu bukan dipukul, bukan. Dengan kekuasaan. Orang kalau berkuasa, Pak, ngerubah kemungkaran itu gampang. Antum lihat tuh, Gubernur Jawa Barat. Ya, begitu banyak tuh orang yang tanahnya menghalangi sampai jalannya air. Dia robah karena dia berkuasa. Tuh. Dia punya kekuasaan. Dia bisa robah. Nggak bisa dengan tangan, kamu bukan penguasa. Maka yang terakhir fabiqalbih, dengan hati. Pengingkaran terhadap kemungkaran tadi. Tapi ingat bahwa dhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Nah, dibalik kalau ngelihat kebaikan diapain? Falyu'ayyidhu, hendaklah kau kuatkan. RT nanti dikuatin tuh. Apa teh yang perlu Anda bantu teh? Tuh. Ini plastik belum ada, Anda beli teh. Udah tenang aja ente. Tuh. Dikuatin, bukan digerecokin. Yang ada sekarang ini ketua masjid, pimpinan majelis salim bukan dikuatkan, tapi tadi dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kekurangannya. Nggak ada orang yang sempurna, Pak. Justru harus dikuatkan tadi. Kalau sudah dikuatkan, itulah apa yang disampaikan oleh Nabi, sama dengan kita ngelihat kemungkaran tadi. Ya, dikuatkan kebaikan. Nah, itu juga sama, ya. Jadi ketika kita ngelihat kemungkaran dirubah, ngelihat kebaikan juga harus diapakan? Dikuatkan. Jadi inilah pentingnya tadi, ya. Jangan sampai kita lupa bahwa semua akan ditanya. Ustadz bakal ditanya, ketua masjid bakal ditanya, ketua majelis salam bakal ditanya. Yang paling rendah, gimana tadi kita di hadapan keluarga kita bakal ditanya. Siapa sih, Pak? Ya. Saya kadang-kadang bergaul, kemarin ada tukang bor air tuh. Ya. Ya, bor air karena saya masih belum dapat air. Ya, 12 meter masih belum dapat air. Nah, dia cerita-cerita istrinya 2. Istrinya berapa? 2. Ya, saya diajarin juga sama dia. Ya. Ustadz, kalau mau 2 cari yang kaya. Jadi Ustadz nggak ngebiayain dia. Ustadz yang dibiayain. Ya. Saya bilang saya masih nggak berani. Saya bilang nggak berani, kenapa? Nggak berani jadi catatan. Catatan anak, catatan mantu, catatan cucu. Hidup saya bakal dicatat nanti. Nah, kita bayangkan sekarang seorang Muhammad Rasulullah SAW ketika Aisyah akan dimadu saja, Nabi sampai ngomong apa? Ali, ceraikan dulu Aisyah, baru boleh kau nikahan. Seorang Muhammad saja, Pak, nggak tega ngelihat anaknya di apa tadi? Dimadu. Sama dengan kita nanti. Makanya saya nggak mau banyak bergaul dengan kiai-kiai yang bininya 2. Karena itu virus, Pak. Nular itu. Ada kiai pernah ngomong cerita sama saya. Udahlah cukup ana aja Ustadz Nur Sofa. Ya, jangan sampai antum kena. Kenapa? Ana udah hati-hati masih ketahuan. Ketahuannya gimana? Ya ana udah bikin stempel, ada ceramah di Bandung. Udah beli parcel, udah siap. Nih ada ceramah di Bandung, mungkin saya pulang agak malam, ketiduran saya. Habis mampir ketiduran. Subuh cepat-cepat sholat subuh, bangun saya ambil sorban, sampai di rumah ditanya sama istri saya, itu kudungan siapa lu bawa? Ya kan ya. Rupanya lupa, apa salah ngambil apa tadi? Sorban. Jadi bukan sorban yang diambil, apaan tadi?
Ini kejadian benar. Ya jadi tadi Pak, hidup kita di dalam rumah tangga itu akan ditanya. Apa yang bakal ditanya? Tentang perilaku kita, perbuatan kita. Ya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Doakan saya, terutama sekali doakan ya guru-guru kita. Saya ngelihat ya yang muda-muda ini Masya Allah, Ismatullah, Nahjul Qayyum. Ya kita ini pada tua-tua yang bakal bentar lagi udah senja. Mudah-mudahan mereka tetap istiqomah di jalan Allah. Dan mudah-mudahan jadi pembimbing kita nantinya, jadi murabbi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doakan juga saya sehat, doakan pesantren Sibghatullah Islami, doakan semua guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.